Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, Sotihotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, kita berjumpa lagi dalam acara pesan Dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Attadirothera seperti biasa untuk menemani Bapak Ibu Saudara-saudari sedama sebagai pengganti daripada puja bakti pada tanggal 12 April 2020 yang kita harapkan juga Bapak Ibu masih tetap berada di rumah karena kondisi saat ini masih belum begitu baik. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, mudah-mudahan kita masih tetap bisa berbuat baik, masih bisa menerima perbuatan hasil dari kebaikan kita. Maka dari itu langsung saja kita akan mulai pesan Dhamma ini yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Attadirothera. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya Rama. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, kita akan mulai. Pertanyaan pertama Bante, mengapa kita memerlukan sila Bante? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, khususnya kita umat Buddha, kita punya satu keyakinan kepada ajaran dari Guru Agung sama Sang Buddha, yang mana ketika seseorang berkeyakinan, maka seseorang itu hendaknya mengembangkan, dilanjutkan di dalam praktek, yaitu praktek sila. Jadi mengapa kita perlu sila? Karena sila ini adalah yang menjadi satu pembeda antara orang satu dengan orang yang lainnya. Ketika seseorang ini punya sila, maka seseorang ini bisa dikenali sebagai orang baik atau sebagai orang yang tidak baik. Jadi standarnya, seseorang itu baik atau seseorang itu tidak baik secara Dhamma tidak bisa diukur dari penampilan, artinya dia cakep atau rupawan, tetapi standar di dalam Dhamma adalah orang yang disebut orang baik adalah orang yang punya sila. Makanya sila itulah yang menyebabkan seseorang disebut sebagai orang yang baik. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang punya sila. Makanya di tengah-tengah masyarakat, seseorang itu bisa menjadi hina, seseorang itu bisa menjadi mulia, tergantung dari praktek di dalam sila. Jadi yang pertama adalah mengapa kita perlu sila? Sila ini menjadikan seseorang menjadi orang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu sila? Yang kedua ini sehubungan dengan pencapaian. Pencapaian apa yang diidamkan oleh umat Buddha, yaitu pencapaian akhir dari penderitaan yang kita kenal dengan nibbana. Seseorang yang berkeinginan ingin merealisasi nibbana, maka seseorang itu perlu ditopang adanya sila. Jadi sila ini menjadi syarat seseorang untuk memperoleh pencapaian nibbana. Makanya kalau kita lihat di dalam Jalan Mulia berunsur 8, itu ada kelompok sila. Di sana di dalamnya terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Jadi ketika kita menjalankan sila, ini menjadi landasan awal untuk praktek Dhamma. Makanya mengapa kita perlu sila? Supaya kita jadi orang baik. Dan yang kedua, supaya kita bisa merealisasi akhir dari penderitaan. Makanya topik hari ini mengingatkan kembali
kita semua untuk ayo jaga kembali sila, khususnya Bapak Ibu yang ada di rumah sebagai perumah tangga. Nah Bante, kalau seandainya tadi Bante menyebutkan bahwa sila itu ada 3 Bante. Ucapan benar, perbuatan benar, dan berpenghidupan benar Bante. Nah, yang dimaksud dengan berpenghidupan benar itu seperti apa Bante? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam jalan mulia berunsur 8, memang di sana disebutkan tentang penghidupan benar. Berpenghidupan benar adalah berpenghidupan yang satu, ya tidak merugikan diri sendiri, 2, tidak merugikan makhluk lain. Jadi ukuran tentang penghidupan itu benar atau tidak benar, ini bisa dilihat dari manfaatnya. Jadi kalau kita membuat satu penghidupan, satu usaha, selama itu usahanya membawa manfaat untuk diri sendiri, tidak merugikan orang lain, berarti penghidupan yang kita jalani ini adalah berpenghidupan benar. Jadi macam-macam. Jadi banyak profesi yang bisa kita geluti, dan kita juga harus mempertimbangkan tentang di mana kita tinggal. Menurut kita sih baik, tapi nanti di masyarakat itu juga punya standar. Jadi kalau di masyarakat itu ada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak patut untuk dilakukan. Nah, pekerjaan itu hendaknya juga kita hindari. Karena kalau kita tetap jalankan, nanti batin kita ini ya menjadi tidak tenang. Karena ada kondisi-kondisi yang menyebabkan ya ketenangan dalam batin. Karena sila ini bukan sebatas kita hanya menjadi orang baik, nanti juga berkontribusi, kalau di Jalan Mulia Berunsur 8, nanti berkontribusi pada pengembangan samadhi. Samadhi itu adalah ketenangan. Makanya ketika kita nanti menggeluti profesi tertentu, ya kita harus lihat ya lingkungannya. Jangan sampai pekerjaan yang kita geluti menjadikan beban pikiran khususnya untuk diri sendiri, apalagi beban pikiran bagi orang lain. Nah, ini makanya sebagai pertimbangan tentang penghidupan yang benar. Nah, Bante, kalau seandainya tidak merugikan makhluk lain, Bante, itu berpengaruh terhadap samadhi. Bagaimana orang yang berpenghidupan tadi Bante katakan belum benar, tetapi ingin melakukan samadhi, Bante? Ya, memang agak sulit. Makanya seseorang yang belajar samadhi atau belajar ketenangan ini tidak bisa tanpa adanya sila. Makanya pondasi dasar seseorang yang praktek meditasi atau belajar ketenangan, silanya mesti bagus. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang penting saya meditasi. Karena apa yang kita lakukan ini mempengaruhi pikiran kita. Nanti kalau di sesi berikutnya kita bisa membahas tentang meditasi. Di sana nanti ada hubungannya. Jadi kalau tindakan itu baik, maka pikiran orang itu jadi baik. Bernapas pun juga menjadi enteng. Kenapa? Karena badannya baik, pikirannya baik, sehingga menghasilkan napas pun juga tanpa ada beban. Jadi ada korelasi antara sila dengan meditasi atau sila dengan ketenangan. Jadi Bapak Ibu jangan berpatokan ya, yang penting meditasi. Sila itu landasannya. Bahkan kalau kita membaca salah satu kutipan di dalam Ratana Sutta yang kemarin sudah kita bahas sedikit, itu di sana orang yang sempurna dalam sila ini adalah orang yang disebut sebagai pemasuk arus. Jadi ciri dari pemasuk arus di dalam Ratana Sutta disampaikan seseorang itu ya silanya baik. Jadi kalaupun dia
melakukan kesalahan, dia tidak menyembunyikan. Artinya benar-benar sempurna di dalam sila. Jadi ini landasan yang pertama. Jadi kalau mau praktek sama dia, sila Silanya itu harus baik. iya, begitu. Bante, pertanyaan selanjutnya Bante. Apa ciri dan fungsi dari sila itu sendiri Bante? Nah, sila ini bisa diciri dari mantap dan tenang. Ini jadi ciri dari sila itu adalah mantap dan tenang. Mantap di sini artinya ada keselarasan antara jasmani dan ucapan. Jadi orang yang memiliki sila, secara cirinya kita bisa melihat dari apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan ini selaras. Jadi ada keselarasan. Jadi kalau ada keselarasan, maka cirinya ini kelihatan. Makanya kalau kita melihat orang itu punya ciri sebagai orang yang baik, maka kita bisa melihat. Jadi bisa melihat, namanya mantap itu tidak goyah. Jadi kemana-mana sudah menjadi identitasnya. Makanya kalau orang baik itu ya di sini baik, di sana juga baik, di mana-mana dia tetap baik. Kenapa? Karena dia sudah mantap. Tapi kalau silanya ini belum kokoh, maka nanti di momen tertentu dia jadi orang baik, di momen tertentu dia menjadi berbeda. Makanya antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan ini tidak sinkron. Jadi kalau mantap itu ya sinkron antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Jadi sudah kelihatan. Jadi seringkali di masyarakat kadang-kadang kita mengatakan begini, apa yang dikatakan kok tidak sama ya dengan apa yang dilakukan. Jadi ini sudah kelihatan, orang sudah mencirikan. Sehingga orang yang melihat pun menjadi ragu. Sebetulnya dia ini benar tidak orang baik. Kenapa? Karena ada perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Maka cirinya adalah ada kemantapan dan tenang. Makanya orang yang punya sila ini cirinya adalah tenang. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari sila. Jadi fungsi dari sila ini terbagi dua. Jadi yang pertama itu sebagai tindakan dan yang kedua adalah berfungsi dengan pencapaian. Apa yang dimaksud dengan tindakan? Jadi seseorang yang menjalankan sila atau mempraktekkan sila ini secara tindakan adalah bertindak untuk melenyapkan tindakan-tindakan buruk. Yang dimaksud dengan tindakan buruk adalah dusila. Dusila ini ya kalau bagi perumah tangga, dusila itu adalah pelanggaran-pelanggaran sehubungan dengan 5 latihan kemoralan. Jadi adalah tindakan-tindakan buruk atau dusila. Jadi dusila ini hanya bisa kita atasi dengan menjalankan praktek sila. Jadi yang pertama, fungsi dari sila ini adalah untuk bertindak sebagai melenyapkan tindakan-tindakan buruk. Maka tindakan-tindakan buruk itu yang disebut sebagai pelanggaran norma secara dharma bisa diatasi dengan praktek sila. Sehubungan dengan pencapaian, jadi sila ini kalau dipraktekkan, pencapaian apa yang diperoleh di sana disebutkan adalah ketidakadanya penyesalan.
Jadi ketiadaan penyesalan. Jadi apa hasil yang kelihatan? Tidak ada yang perlu disesali. Makanya ketika seseorang itu menjalankan sila, jadi kalau seseorang itu menjalankan sila, seseorang itu tindakannya yang buruk diatasi, pencapaiannya apa? Batinnya atau pikirannya menjadi tidak ada yang disesalkan. Karena seperti yang kita tahu, ketika seseorang melanggar sila, ya akan ada penyesalan. Ya, batin menjadi menyesal dengan mengatakan, kenapa saya lakukan itu ya? Jadi sebetulnya hal itu tidak diharapkan. Tapi karena tidak terkendali, kemudian dilakukan, akhirnya dia mengalami penyesalan. Di masyarakat pun namanya jadi buruk. Ketika citranya buruk, dia juga menyesal. Apalagi kalau tindakan itu jauh lebih berbahaya, seperti sampai membunuh orang, mencuri kemudian dihukum sama negara. Ini akibatnya ya menyesal. Maka kalau seseorang itu ya, kalau seseorang itu sudah terhukum di dalam pidana begitu ya, itu ada namanya unsur yang namanya penyesalan. Makanya fungsi dari sila secara tindakan itu adalah melenyapkan hal-hal yang buruk. Secara pencapaian, seseorang itu batinnya tidak lagi mengalami rasa penyesalan. Nah, penyesalan ini mengganggu. Jadi orang yang sulit untuk menerima, orang yang sulit untuk memaafkan, bahkan ada orang yang cukup dalam rasa yang pedih dalam hatinya karena begitu besar rasa penyesalan yang ada di dalam dirinya. Bahkan sampai ada orang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri gara-gara menyesali apa yang sudah dilakukan. Makanya kita dengan memiliki sila, maka diharapkan ya perilaku buruk itu bisa kita atasi dan diharapkan kita hidup tanpa ada yang perlu disesali. Makanya kalau tidak ada yang disesali, maka kita bekerja pun juga nyaman, kita bergaul pun juga menjadi nyaman. Nah, inilah salah satu fungsi-fungsi dari praktek sila. Begitu, Romo. Baik, Bante. Nah, Bante, ini ada di masyarakat, Bante, terutama di umat Buddha sendiri, sering menanyakan, Bante, ini sebenarnya umat Buddha mau melenyapkan tindakan buruk, Bante. Tetapi ada tindakan buruk yang memang tanpa disengaja dan memang harus dilakukan, Bante. Contohnya misalnya kalau dia berpenghidupan benar, tetapi dia merugikan makhluk lain dengan berjualan makhluk hidup. Nah, ini kan sebenarnya dia juga ingin, Bante, melenyapkan tindakan itu, tapi dengan kesadaran dia harus melakukan. Karena kalau enggak nanti dia juga nggak bisa hidup, Bante. Nah, itu bagaimana, Bante? Sehubungan dengan kehidupan yang demikian, ya hidup ini kan pilihan. Kalau memang kita dihadapkan seperti yang Romo tadi sampaikan, jadi ketika ada pilihan tentang kehidupan, ya kita bisa memilih. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, nah inilah pentingnya bagi kita yang masih muda, supaya kita punya pengetahuan dan keterampilan. Kalau kita punya pengetahuan dan keterampilan, lebih memungkinkan untuk memiliki berbagai macam jenis keahlian yang kita miliki. Lalu kalau kita tidak ada pilihan yang lain bagaimana? Ya sila kan, itu kan kalau umat Buddha kan silanya kan ada 5. Jadi misalnya ya mungkin belum bisa berlatih untuk menahan diri untuk tidak membunuh makhluk hidup, ya sila-sila yang lain lah. Jangan sampai 5-5-nya kemudian ya dilanggar dengan mengatakan ya membunuh makhluk hidup aja tidak bisa. Udah saya tidak bisa praktek sila. Akhirnya mencuri, akhirnya tidak setia dengan pasangan hidup, akhirnya berbohong, akhirnya mabuk-mabukan.
Ketika ditegur alasannya, ya kehidupan saya sudah tidak benar. Karena saya dagang juga dagang makhluk hidup. Ya itu juga tidak bijak. Kalau kita tidak bisa dari 5 sila itu kita tidak bisa menjaga yang pertama karena memang sehubungan dengan kehidupan, ya kita harus bijak. Yang lain ya tetap dijaga. Dana kalau ada ya disisihkan. Syukur-syukur kita punya aditana, beraditana. Syukur-syukur ketika berbuat baik, syukur-syukur punya aditana. Semoga dengan kebaikan yang saya lakukan, saya bisa berpenghidupan benar, bisa menjalankan hidup sesuai dengan sila. Ini bisa dikondisikan. Karena apa yang ditekadkan, ini bisa merubah yang namanya keadaan. Ini seperti apa yang kita yakini, ya, apa yang bisa kita yakini. Ketika kita beraditana, aditana pun juga bisa merubah kondisi. Jadi apa yang sekarang kita kerjakan, ya kita kerjakan sebaik mungkin hal-hal yang baik. Jadi sehubungan dengan sila ini sebisa mungkin, ya namanya latihan ini sebisa mungkin. Kalau ada yang belum bisa, yang bisa itulah yang harus dijaga. Seperti tadi saya sampaikan, kalau 5 sila ya, kalau sila pertama belum bisa ya, 4 sila sisanya ya dijalankan. Begitu, Romo. Itu lebih baik ya Bante? Itu lebih baik daripada 5-limanya dilanggar. Begitu. Nah kalau di antara 5 Bante, yang paling berhubungan dengan sila-sila lain, yang berpengaruh atau korelasinya ada dengan sila-sila lain, itu sila keberapa Bante? Nah, di sana pernah satu pernyataan begini. Seorang bodhisatta ada satu sila yang dijaga dengan sempurna, yaitu sila keempat. Mengapa kok sila keempat? Karena kalau orang sudah berbohong, ini tidak bisa memegang kejujuran. Artinya, ya jujur ini namanya, jujur ini adalah benar. Bagaimana dia bisa hidup benar kalau dia tidak bisa menjaga apa yang dikatakan? Karena apa yang dikatakan ini bisa menjadi apa yang akan dilakukan. Makanya kalau seseorang itu sudah berani berbohong sekali, maka akan ada bohong kedua kali. Jadi ketika seorang sudah berani berbohong, ya semua bisa ditutupi. Keburukan-keburukan itu bisa ditutupi dengan kebohongan. Jadi penting. Seringkali kalau umat ditanya, umat juga sama nih. Kalau ditanya, sila mana yang lebih sulit dijaga? Mereka akan mengatakan, Bante, sila keempat ini memang tantangannya luar biasa. Makanya salah satu orang besar, yaitu bodhisatta, yang paling kuat dipegang adalah sila keempat. Makanya bodhisatta itu, ya setelah dia beraditana, bodhisatta itu patuh dengan aditananya. Mungkin bodhisatta ketika dia lahir sebagai manusia atau sebagai binatang atau sebagai yang lainnya, ya itu mungkin dalam kehidupan ketika menjadi raja, ketika menjadi petani, ya pasti. Tapi yang hebatnya dari bodhisatta itu adalah sila keempat itu dijaga. Karena sila keempat ini menjadi ya pelindung. Tapi kalau sila keempat ini sudah mulai dilanggar, ya akan ada bohong-bohong. Makanya seseorang bisa melanggar sila ketiga, tidak setia dengan pasangan hidup, itu jauh lebih mungkin ketika mereka mulai berbohong. Dari mana? Dia bilang pulang kerja cukup malam sekali, tidak ketahuan. Kedua kali, ya bertanya yang sama, jawabannya pun juga sama juga. Demikian pula kalau orang mencuri, kamu dari mana? Dia bilang, dari merantau. Padahal dia mengambil apa yang tidak diberikan. Kemudian dia berbohong lagi. Demikian pula orang yang keluyuran-keluyuran, yang dinasehati, ketika dia sudah berbohong, maka ya perilaku-perilaku buruk yang lainnya lebih mungkin terjadi. Maka yang paling, bukan yang paling penting ya, dasar
dasar dalam praktek sehubungan dengan sila, ya sebisa mungkin ya kita tepat janji. Jadi tepat, seperti halnya ada istilah dhamma yang perlu dimiliki oleh perumah tangga. Itu nomor satu adalah saca. Saca itu artinya juga benar, saca juga disebut sebagai jujur. Nah, ini sebagai hal yang patut dimiliki oleh perumah tangga. Begitu. Nah, kalau seandainya dia melakukan gosip, Bante, atau membicarakan orang lain gitu, Bante, apakah itu termasuk pelanggaran sila keempat, Bante? Nah, sehubungan dengan bergosip, ketika kita berbicara dengan orang lain, sebetulnya kita harus tahu dari niatnya. Karena kalau kita memberikan satu perumpamaan dengan contoh, itu juga bicarakan orang loh. Oh, kamu jangan berbuat buruk kayak si A. Kita ngomongkan si A di tema ini, itu bukan bergosip. Karena itu adalah untuk mengajarkan. Kamu jangan seperti ini supaya kamu hidupnya jadi begini. Berbeda kalau kita niatnya, makanya biasanya kalau orang bergosip itu tidak dengan itikat yang namanya itikat baik. Orang bergosip itu ingin berusaha untuk merendahkan orang lain. Jadi kita ngomongin orang lain, niatnya itu untuk merendahkan orang lain. Oh, si A begini, si B begitu, si A habis beli ini. Terus endingnya dia ngomong, tuh kreditannya banyak. Apa gunanya dia bertanya seperti itu? Tidak lain adalah untuk merendahkan orang lain. Jadi kalau kita ngomong misalnya, jadilah orang jujur. Seperti halnya, ya ada salah satu contoh-contoh orang-orang baik yang bisa kita jadikan contoh. Nah, itu juga bukan bergosip. Jangan jahat, artinya jangan mencuri kayak si itu, akhirnya dia begitu tuh, susah tuh. Nah, ini tidak bisa disebut bergosip, karena niatnya bukan merendahkan orang lain, tapi niatnya adalah untuk perbaikan pada diri kita. Makanya untuk jadi orang baik, kadangkala kita harus melihat orang lain. Kalau baik ya ditiru, kalau buruk ya jadikan contoh, jangan ditiru. Begitu, Rom. Baik, Bante. Nah, Bante, pertanyaan selanjutnya, Bante. Apa sebab terdekat dari sila, Bante? Terima kasih, Bante. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jadi seseorang punya sila, ini ada sebab. Sebab itu artinya kondisi yang menyebabkan. Kondisi yang menyebabkan di dalam uraian dinyatakan orang bisa memiliki sila atau orang itu disebut sebagai orang yang baik punya dasar. Di sana disebutkan ada dua, yaitu memiliki hiri dan otapa. Hiri itu artinya adalah rasa malu untuk berbuat jahat. Jadi ada rasa malu untuk berbuat jahat. Dan yang kedua, otapa. Otapa adalah rasa takut akan akibat dari perbuatan buruk. Jadi seseorang punya hiri dan otapa, ini juga ada hubungannya dengan tema yang kemarin, yaitu punya keyakinan pada hukum karma. Nah, kalau seseorang itu punya keyakinan pada hukum karma, itu juga menjadi satu pegangan yang baik. Karena dia akan punya namanya rasa malu. Jadi punya rasa malu, namanya hiri itu rasa malu. Kenapa kok ada punya rasa malu? Karena dia mengerti, kalau saya berbuat seperti ini, akibatnya bisa mempermalukan diri saya. Makanya seseorang itu jadi punya sila, ya karena punya namanya rasa malu. Demikian pula, keyakinan pada karma itu juga menjadi satu kekuatan. Sehingga seseorang punya rasa takut. Takut akibat dari perbuatan yang dilakukan. Makanya kalau kita belajar hukum karma, ini sebetulnya
bukan hanya analisis. Ya, kemarin yang sudah kita bahas. Jadi yang belum melihat nanti bisa melihat penjelasan tentang karma. Jadi itu nanti di sana sebagai satu pegangan. Jadi seringkali orang belajar karma ini hanya sebagai analisis. Oh, dia berbuat begini maka dia begini. Sekarang dia begini, mungkin dulu dia begini. Tapi sebetulnya ada efek yang sangat berguna untuk kita yang sekarang. Yaitu supaya kita juga punya rasa malu untuk berbuat jahat dan punya rasa takut akan akibat dari perbuatan buruk. Makanya kalau seseorang punya dua pegangan ini, maka seseorang ini ya silanya akan muncul. Makanya makin ke sini, apalagi mereka tidak berkeyakinan pada hukum karma, dia berpegangan begini, hidup kan cuma sekali. Ya, yang penting kan senang. Buruk atau baik, ya buruk atau baik, dia mengatakan siapa yang tahu. Itu kan kita sendiri, wong kita hidup cuma sekali misalnya. Sehingga pemahaman begini kita kasih nasihat-nasihat sehubungan dengan praktek sila tidak akan mempan. Kita katakan punya malu lah, ya untuk apa? Takut nanti akan ada akibatnya. Hidup cuma sekali. Yang penting happy. Maka pengendalian diri pun tidak terjadi di sana. Berbeda kalau orang itu punya keyakinan pada hukum karma sebagai pegangannya. Nah, ketika dia bertindak, dia akan berhati-hati. Makanya punya rasa malu. Ketika diajak ke hal yang buruk, dia bilang, tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu. Saya cocok enggak kalau saya begitu? Karena setiap orang ini punya nilai. Jadi sekarang bisa jadi pribadi, tapi kalau di rumah bisa menjadi orang tua. Kalau di tempat ibadah mungkin jadi tetua, kalau di kantor mungkin jadi pemimpinnya. Makanya ketika seseorang berbuat, itu juga harus punya rasa. Jangan sampai membuat malu dirinya. Karena malu itu akan disandang seseorang seumur hidup. Makanya mesti hati-hati ya, punya rasa malu untuk berbuat jahat. Jadi jangan kebalik, jangan jadi kebalik. Seringkali orang diajak ke wihara malu. Wah, saya kan tidak pernah ke wihara. Jadi kalau ke wihara ya gimana ya, saya malu. Itu salah. Jadi kalau malu itu malulah untuk berbuat jahat. Tapi kalau malu jangan malu untuk berbuat baik. Ada orang loh malu untuk berbuat baik. Mau berdana aja malu. Wah, saya kalau mau dana tapi dana saya terlalu kecil. Saya pikir-pikir kalau terlalu besar juga tidak jadi juga loh. Karena ya banyak pertimbangan. Maka di sini kalau bisa dibalik. Kalau malu, malulah berbuat jahat. Jangan kebalik nih. Jangan malu untuk berbuat baik. Ya, karena kita kan semua awalnya belum pernah. Jadi yang belum pernah ke wihara jangan malu ke wihara. Wah, Bante, seumur-umur saya belum pernah ke wihara. Saya malu nanti bingung mau ngapain. Ya Anda datang ke wihara untuk belajar dhamma, menumbuhkan keyakinan hal baik ini berguna untuk diri Anda. Demikian pula, takutlah akan akibat perbuatan buruk. Jangan sampai ya takut yang sebaliknya, takut akibat perbuatan baik. Ada orang ngomong begini, ini ngomong orang yang tidak punya keyakinan. Ngomong begini, ya Bante, nanti kalau saya rajin meditasi, nanti kalau saya lahir di alam Brahma bagaimana? Seolah-olah lahir di alam Brahma itu hari meditasi. Syarat untuk lahir di alam Brahma itu meninggal dalam kondisi jana. Kalau meninggalnya orang biasa, ya tidak pernah lah ada cerita lahir di alam Brahma. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia berpikir, kalau lahir di alam Brahma itu waktunya lama sekali. Kesempatan untuk praktek dhamma, ketemu dengan Buddha amat langka. Maka dari itu saya tidak mau latihan meditasi. Nah, ini pandangan-pandangan yang keliru, yang tidak sempurna. Makanya ketika kita praktek dhamma, maka kita harus bijak, malu untuk berbuat jahat, dan punya rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat yang kita lakukan. Maka disinilah ciri dari orang yang baik. Jadi orang itu akan disebut sebagai orang yang baik di tengah masyarakat, ya senantiasa bersama dengan
sila. Begitu Romo. Ya, baik Bante. Nah Bante, ini kalau di masyarakat ya Bante ya, Ya. kadang kan suka terbalik nih Bante. Ya. Jadi tadi kan malu untuk berbuat jahat kan. Nah ini banyak di antara kita ya nggak akan ada malu untuk berbuat jahat Bante, karena akibatnya belum ketemu kan Bante. Ya. Nah bagaimana sih Bante untuk menumbuhkan hiri dan otapa ini dalam diri kita agar kita bisa menjalankan yang tadi hiri otapa ini di dalam tubuh diri kita Bante. Nah, sehubungan dengan memunculkan, memang tidak ada faktor lain yang paling penting. Yang pertama adalah berkeyakinan. Jadi punya yang namanya sada yang kuat. Kalau seseorang itu tidak punya sada, maka seseorang itu akan tertutup untuk memperoleh pandangan benar. Makanya seperti yang kita ketahui, maka setiap umat Buddha kalau ke wihara, ya, kemudian ketemu biku di saat puja bakti, itu ada semacam, sebetulnya bukan seremonial, tetapi adalah bentuk supaya meneguhkan kembali. Maka diawali dengan meminta tiksarana dan Pancasila. Apa gunanya tiksarana? Jadi meminta 3 perlindungan itu, ini untuk menumbuhkan yang namanya keyakinan. Makanya keyakinan ini menjadi faktor yang pertama. Jadi praktek Dhamma ini harus tumbuh bersama dengan keyakinan. Jadi keyakinan ini bisa kita dapatkan dari yang namanya belajar. Belajar Dhamma, diskusi Dhamma, membaca sutta, ya. Kemudian tanya dengan guru-guru. Ini adalah upaya untuk menumbuhkan yang namanya keyakinan. Kalau orang itu yakin, ya, kalau orang itu yakin, maka seseorang itu dia akan lebih konsisten. Jadi dia akan yakin. Kalau sudah yakin itu dibelokkan itu tidak mau. Seperti kita nih, kalau saya yakin mau ke wihara, udah yakin, sudah mantap. Di tengah jalan ada yang mengajak, ayo minum kopi. Kalau dia yakin, dia mantap, dia tidak akan berhenti. Dia bisa mengatakan, oh nanti saja, saya mau ke wihara dulu. Kenapa? Meskipun dia diajak minum kopi, karena dia punya keyakinan dari rumah, kalau saya hari ini, jam sekian ini mau ke wihara. Ini adalah contohnya. Tapi kalau tidak yakin, ayo minum kopi. Mikir dulu. Saya yang bayarin. Oh, bolehlah, bolehlah. Nah, berarti di sini belum punya keyakinan yang kuat. Belum punya kemantapan batin yang mendorong. Makanya dibutuhkan terus belajar supaya tumbuh di dalam keyakinan. Maka seperti hari ini kita membuat acara semacam pesan Dhamma kayak sekarang. Ini tujuan yang pertama adalah untuk memunculkan, menjaga, merawat kita punya keyakinan. Supaya apa? Yang terdapat di telinga kita, jadi bukan hanya virus-virus saja. Nanti buka WA, virus. Buka TV, virus. Mau ke wihara takut, virus misalnya. Jadi ngomong dengan tetangga pun juga ngomong virus. Di mana-mana dia kacau pikirannya berdasarkan virus. Sampai lupa terhadap apa yang patut diyakini. Makanya kegiatan ini sebagai sarana untuk menjaga, merawat, menumbuhkan kita punya keyakinan. Supaya hiri dan otapa senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Baik Bante. Nah, masuk pertanyaan terakhir Bante. Apa manfaat sila itu sendiri Bante? Di dalam sutta disampaikan, kalau kita telaten, hati-hati membaca sutta, di sana banyak sekali manfaat yang diperoleh dari praktek sila. Tapi untuk sesi kali ini, saya akan menyampaikan sehubungan dengan yang ada di dalam khotbah yang berjudul Mahaparinibbana Sutta. Mahaparinibbana Sutta adalah khotbah terakhir sebelum Sang Buddha menutup mata untuk terakhir kalinya. Di sana Sang Buddha menjelaskan kepada Bante Ananda bahwasanya ada lima manfaat yang akan diperoleh dari praktek sila. Apa yang pertama?
Yang pertama adalah memperoleh yang namanya kekayaan. Jadi ada hubungannya dengan kekayaan. Kenapa? Karena salah satu yang bikin bocor itu hilangnya kekayaan itu adalah dari pelanggaran sila. Kita kerja sudah ngumpulkan, kita pelan-pelan, kita kumpulkan. Apa yang kita kumpulkan ini bisa habis dalam waktu yang tidak lama kalau kita gunakan di dalam pelanggaran sila. Makanya disebut di sana sila yang pertama manfaatnya di dalam Mahaparinibbana Sutta adalah seseorang yang berpengharap akan kekayaan akan memperoleh kekayaan. Maka kekayaan yang ada bisa terjaga. Makanya kalau kita meminta sila kepada biku di saat permohonan tiksarana itu kan juga dikatakan silena boga sampada, memperoleh kekayaan baik materi maupun batinnya. Di dalam pesan ini mengingatkan kepada umat Buddha yang berpengharapan supaya punya kekayaan, maka kita bisa pegang ini sebagai pedoman, jagalah sila supaya kekayaan Anda ini tetap terjaga. Berapa banyak orang yang hancur kehidupannya bukan karena kutukan, bukan karena nasib, tapi karena pelanggaran sila. Sila ketiga, bermain wanita. Sila keempat, mabuk-mabukan. Ini menjadi pintu hilangnya kekayaan. Nah, demikian pula, apa manfaat yang kedua? Selain kekayaan, ketika seseorang itu menjalankan sila, di dalam Mahaparinibbana Sutta, di sana disebutkan orang itu akan punya yang namanya nama yang harum. Jadi yang kedua ini namanya akan harum. Ini juga sangat relevan dengan yang ada di syair Dhammapada. Harumnya bunga melati, harumnya bunga tagara, harumnya bunga cendana, ya. Dia tidak bisa mengalahkan yang namanya harumnya sila. Jadi ketika seseorang ini punya sila, maka seseorang ini akan punya nama baik di masyarakat. Harum. Makanya kan ada pesan kan, kalau macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang meninggal hendaknya juga meninggalkan hal-hal yang baik. Hal yang baik apa dalam diri orang? Yaitu sila. Jadi punya nama yang harum. Itu yang kedua. Yang ketiga, seseorang yang punya sila, dia pergi kemanapun, dia tidak akan canggung. Artinya dia percaya diri. Jadi mau menghadiri apapun dia tidak merasa tidak enak, malu, ya, memandang rendah dirinya. Kenapa? Karena dia yakin saya orang baik kok. Apa yang saya takutkan? Apa yang saya khawatirkan? Wong saya orang baik. Menghadiri apapun, di dalam sutta dikatakan ketika dia mengunjungi para brahmana, ksatria, dia tidak akan muncul rasa yang namanya rasa tidak percaya diri. Jadi dia akan merasa mantap, tidak canggung-canggung lagi. Bergaul ya nyaman. Ya ibaratnya kalau berkunjung dengan biku ya dia enak lah. Berkumpul dengan orang-orang bijak dia juga nyaman. Kenapa? Karena sesuai dengan silanya. Makanya inilah manfaat yang ketiga dari praktek sila. Kita bergaul, bisa bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, yang keempat. Yang keempat ini, manfaat sila adalah sehubungan, ini ada hubungannya dengan nanti kalau menghadapi kematian. Orang yang punya sila ketika menghadapi kematian dia tidak takut. Dia juga tidak gelisah. Kenapa? Seperti yang kita pelajari, seperti apa yang kita yakini, ketika seseorang akan meninggal, seseorang ini akan mengalami yang namanya cuti cita. Cuti cita itu batinnya itu ya terhenti sejenak sebelum dia punarbawa, sebelum dia lahir kembali, itu bisa teringat kepada perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan atau ingat dengan alat-alat yang
yang pernah dipakai. Makanya ada salah satu kisah yang cukup menarik di dalam syair Dhammapada itu, ada penjagal babi yang namanya Cunda. Ketika dia meninggal, dia merintih-rintih seperti halnya babi yang dia potong. Kenapa? Kok bisa demikian? Karena yang teringat pada saat menjelang kematian adalah tindakan yang pernah dilakukan semasih hidup. Berbeda sekali kalau sewaktu dia hidup, dia menjalankan sila, menjalankan sila, maka seseorang ini dia akan tenang. Makanya ada salah satu objek meditasi, di dalam objek meditasi Kammatthana itu ada 10 macam objek, namanya 10 anusati, 10 perenungan. Itu ada jenis yang namanya silanusati. Silanusati itu artinya menjadikan objek perenungan tentang hari ini saya menjalankan sila dengan baik. Makanya kalau Bapak Ibu di rumah takut, di rumah khawatir, jadilah orang yang menjaga sila. Terus malam hari meditasi. Meditasinya begini. Dalam satu hari ini saya tidak membunuh makhluk hidup. Dalam satu hari ini saya juga tidak mencuri. Dalam satu hari ini saya setia dengan pasangan hidup. Dalam satu hari ini saya tidak berbohong. Dalam satu hari ini saya juga tidak minum minuman keras. Artinya mengingat tentang sila. Ketika dia ingat, dia akan lebih nyaman. Tidak ada yang disesali. Makanya ada objek namanya meditasi, namanya silanusati. Jadi merenungkan setiap hari sila-sila apa yang sudah dilakukan. Jadi membuat batin ini tenang. Makanya dikatakan manfaat yang keempat di sana disebutkan ketika seseorang itu menjalankan sila, ketika menghadapi kematian, dia tidak takut, dia juga tidak gelisah. Batinnya tenang. Ini manfaat yang keempat. Manfaat yang kelima, bisa lahir di alam surga. Kenapa kok bisa lahir di alam surga? Karena pikiran penghubungnya adalah pikiran baik. Sudah pasti kok. Karena seperti apa yang kita yakini, pikiran terakhir ini menentukan kemana kita akan pergi. Kalau tadi di dalam cuti cita itu, ketika pikiran berhenti itu ada namanya gati nimita. Gati nimita itulah gambaran tentang alam yang akan dituju. Jadi ada namanya kama nimita, itu ingat perbuatan yang pernah dilakukan. Arama kama nimita itu ingat alat-alat yang dipakai. Nah ini yang ketiga, ini namanya gati nimita. Jadi ketika seseorang itu punya sila, dia bisa lahir di alam surga. Makanya di dalam minta sila itu juga ada uraian silena sugating yanti. Jadi kalau umat Buddha berharap tentang surga, gampang. Jaga sila. Kenapa? Pikirannya tenang. Kalau pikirannya tenang, lahir di alam surga. Karena untuk lahir di alam surga bagi umat Buddha itu sebetulnya adalah mudah. Dengan cukup menjalankan sila. Jadi orang baik. Ketika mau datang ajal kematian datang, berusaha tenang. Karena itu menjadi pikiran terakhir, menjadi penentu. Gati nimita, alam yang akan dituju pun juga alam yang baik. Makanya ada 5 manfaat. 1, memperoleh kekayaan. 2, punya nama harum. 3, kemanapun dia percaya diri. Yang keempat itu kalau mau meninggal dia tidak gelisah, tidak khawatir. Dan yang kelima, bisa lahir di alam surga. Nah, jadi umat Buddha ini kalau cerita surga ini nanti ada kitabnya khusus. Kitab suci yang ada di dalam Khuddaka Nikaya itu nanti aja judul, yaitu Wimanawatu. Wimanawatu adalah kitab suci yang menggambarkan bagaimana dan apa sebabnya seseorang bisa lahir di alam surga. Salah satunya adalah sila. Begitu, Rom. Nah, Bante, ini kalau bagi perumah tangga nih, manfaat sila, kadang-kadang perumah tangga kan bertanya-tanya, Bante. Tadi kalau manfaat sila kan memperoleh kekayaan. Perumah tangga sudah melakukan sila nih, menurut perumah tangga sendiri, Bante. Melakukan sila dengan baik, tapi tidak kaya-kaya, Bante. Ini apa sebabnya, Bante? Nah, ini agak sedikit keluar, tapi tidak apa-apa. Supaya kita punya pemahaman, jadi jangan sampai kita pengetahuannya tidak luas. Nah, ada khotbah namanya Wiyaga Sutta.
Di sana Sang Buddha berpesan bagi perumah tangga yang berpengharapan akan kekayaan. Jadi yang pertama adalah Uttana Sampada. Uttana Sampada ini adalah rajin dan bersemangat. Mesti rajin dan bersemangat. Terus Araka Sampada, menjaga apa yang sekarang ada. Terus milikilah yang namanya sama jiwita, hidup seimbang. Kadang-kadang bagaimana kita bisa kaya, kadang-kadang kita manage keuangan ini tidak pernah kita pelajari. Karena di sekolah kita hanya belajar bagaimana bisa mendapatkan uang. Karena di sekolah kita belajar itu ya bagaimana punya skill supaya dapat uang. Tidak pernah diajari bagaimana skill untuk mengelola uang. Maka Sang Buddha di dalam Wiyaga Sutta, nasihat yang diberikan adalah punya yang namanya sama jiwita. Sama jiwita ini artinya bisa mengukur. Ya, mana yang prioritas dulu, mana yang penting dulu. Terus yang keempat, supaya kita punya kekayaan itu juga tidak kalah juga. Punya kalyanamita, sahabat yang baik. Seperti yang sekarang lagi tren, kita bisa membuat satu usaha itu dengan cara yang namanya membangun yang namanya sistem network system, sistem jaringan. Artinya kita membuat usaha itu bukan sendirian, tapi rame-rame. Kalau rame-rame dengan orang yang baik, kita akan ketularan baiknya. Karena itu pengaruh dari teman. Maka di sini disebut kalyana mita, sahabat yang baik. Maka ketika kita sudah punya sila yang baik kok belum kaya, lihat 4 tadi. Rajin atau bersemangat kita? Rajin bersemangat tidak? Ya, kadang-kadang yang namanya rajin dan bersemangat ini kadang-kadang bisa muncul up, kadang-kadang juga down juga. Kadang-kadang panas, aduh terlalu panas dah, terlalu dingin. Udah gitu, wah banyak saingannya. Sudah gitu, wah masih terlalu kenyang, masih lapar. Akhirnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita tunda. Berarti ini butuh yang namanya Uttana Sampada, rajin dan bersemangat. Jadi 4 ini sebagai satu penyokong ketika perumah tangga berpengharapan untuk memperoleh yang namanya kekayaan. Baik, terima kasih Bante, Anumodana Bante. Mohon izin untuk memberikan kesimpulan Bante. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, jadi tiba saatnya saya akan memberikan kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh Bante. Mudah-mudahan kesimpulan ini dapat kita jalankan dalam kondisi situasi pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, kesimpulan yang pertama adalah Bante menyarankan jalankan sila dengan baik, karena sila bisa mengenalkan orang itu baik atau tidak. Yang kedua, sila juga dapat mengkondisikan kita dalam pencapaian nibbana. Lantas yang kedua adalah ciri orang yang memiliki sila, yaitu mantap dan selaras. Artinya adalah selaras jasmani dan ucapannya. Yang ketiga adalah orang yang memiliki sila dengan baik, mempunyai hiri dan otapa, malu berbuat jahat, takut akan akibat perbuatan jahat itu sendiri. Untuk menumbuhkan hiri dan otapa, Bante memberikan pesan, yaitu tumbuhkan keyakinan atau sadah dengan kuat. Ya, dengan datang ke wihara, mendengarkan dhamma, itu juga bisa menumbuhkan keyakinan kita menjadi lebih kuat. Yang terakhir adalah manfaat sila. Yang pertama adalah dapat memperoleh kekayaan. Yang kedua, namanya akan harum. Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, tidak takut atau tidak gelisah bila kematian tiba. Yang kelima, akan terkondisikan lahir di alam surga. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, itulah kesimpulan pesan Dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Atadirotera. Maka akhir dari kesimpulan ini berakhir pula pesan Dhamma kegiatan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, jika Bapak Ibu ingin memberikan saran dan tema, dapat mengisi di kolom komentar, dan jangan lupa mengikuti kegiatan-kegiatan kita yang telah kita adakan selama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe Satta Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sadaswati bhavantu te. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadaswati bhavantu te. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangkanu bhavena sadaswati bhavantu te. Sadu, sadu, sadu.